gitu ya. Plus plus saya akan izin untuk menyampaikan rules sebelum kita mulai apa namanya sharing-sharing dengan pembicara yang luar biasa malam hari ini gitu ya. Izin saya share screen dahulu Bapak Ibu. Nah, saya akan menyampaikan aturan main dulu nih. Nah, ini nanti ini adalah sosok yang menemani saya malam hari ini ya. Kita akan belajar bareng dengan beliau ya. Ini saya manggilnya Bu Mirna. Nanti kita akan kenalan lebih dalam. Nah, tapi sebelum mulai di sana, saya akan masuk di host rules dulu gitu ya. Apa sih aturan mainnya untuk mengikuti sesi malam hari ini? Yang pertama, itu adalah fokus gitu ya. Ayo kita sama-sama fokus nih karena kita sudah meluangkan waktu belajar di sini. Kita sudah duduk bareng di sini. Jangan sampai nanti kita ketinggalan hal-hal yang sangat penting, yang sangat krusial yang disampaikan oleh pembicara, gitu ya. Yuk kita fokus dulu, gitu ya. Sambil tidur boleh, sambil kerja, sambil naik mobil atau sambil apapun silahkan. Tapi sambilannya jangan banyak-banyak. Nah, gitu ya. So, yang kedua ajakannya adalah aktif. Aktif itu adalah, yuk teman-teman nanti bisa catat poin-poin penting atau nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh langsung drop di kolom komentar gitu ya. Atau ada insight langsung drop di kolom komentar biar nggak lupa gitu ya. Boleh. Atau nanti tiba-tiba kepikiran sesuatu, raise hand juga boleh. Nanti kita akan langsung komunikasi gitu ya. Terus kemudian ada respect others gitu ya. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang saling menghargai gitu ya, sopan santun gitu ya. Karena nanti kita akan belajar bareng di sini gitu ya. Kita semua bertumbuh berkembang di sini. Kemudian yang terakhir adalah kalau memungkinkan gitu ya, memungkinkan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya gitu ya. Yang kita tahu nih ini dengan siapa gitu ya, berkomunikasi dengan siapa. Nah, ini saya izin mute ya Bapak Ibu tadi yang bocor gitu ya. Bukan berarti saya nggak mau dengar suara Bapak Ibu yang sangat-sangat merdu itu, tapi ini biar kenyamanan kita bersama untuk belajar di sini gitu ya. Oke, ini adalah 4 rules yang saya akan sampaikan di malam hari ini. Sebelum masuk lebih dalam lagi, gitu ya. Kita kenalan dulu. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu, gitu ya. Kenalkan nama saya Wisnu, gitu ya. Saya salah satu tim dari Sinergia Consultant. Ya, mungkin ada beberapa yang udah kenal saya, ada Pak Toto, gitu ya, ada teman-teman lain, atau yang belum kenal saya, gitu ya. Salam kenal semuanya. Nah, eh di sini juga saya mau ngajak, nah, sambil menunggu teman-teman yang hadir, ini kelihatannya ada sekitar 1.000 orang yang akan hadir memenuhi tribun malam hari ini, gitu. Kelihatannya, ya semoga cukup lah Zoom ini, gitu. Nah, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, boleh dong drop di kolom komentar, misalkan saya Wisnu dari Semarang, gitu, atau saya Pak Toto dari Kendari. Kita kenalan-kenalan sambil teman-teman kenalan-kenalan. Nanti saya juga sapa-sapa, gitu ya, sapa-sapa teman-teman yang lain gitu. Nah, silakan salam kenal ini ada dari Surabaya, Malang gitu. Pak Toto nih paling ujung lihatnya Kendari. Wah, Jakarta. Ya, salam kenal. Ya, silakan langsung nanti teman-teman tulis-tulis di kolom komentarnya biar kita kenal-kenalan semua di sini. Nah, sambil teman-teman kenal-kenalan, nah, kita juga perlu kenalan dong eh, sama pembawa acara kita malam hari ini atau pengisi atau moderator kita atau bukan moderator lebih tepatnya fasilitator kita malam hari ini kita. Saya akan kenalkan dulu nih fasilitator kita malam hari ini. Nah, ini adalah Bu Mirna gitu ya. Bu Mirna adalah seorang coach gitu ya. People and Development Coach plus penulis buku. Nah, malam hari ini kita akan membedah salah satu bukunya Bu Mirna. Nah, gitu ya. Nah, di sini mungkin Bu Mirna, saya sapa-sapa dulu. Hai Bu. Halo, selamat malam Mas Wisnu. Selamat malam Malam. Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kan Terima banyak kasih. nih yang pengalamannya Ibu. Ibu bisa menambahkan dari apa yang saya kenalkan ke Ibu tadi. Boleh Bu, silakan, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. Salam warahmatullahi sehat wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Senang sekali karena di sesi malam ini selain saya punya
teman baru gitu ya dari para peserta sekaligus reuni nih sebetulnya Mas Wisnu karena banyak teman sahabat Oh, pemuda anggota tim saya dulu gitu ya di Bursa wis, Efek luar Indonesia biasa. yang juga join di sesi malam ini jadi seneng banget gitu. Karena kita bisa bertemu di malam ini untuk satu sesi yang khusus ya dirancang oleh Sinergia Consulting. Terima kasih banyak Bu Amel dan tim, Mas Wisnu dan tim marketing juga. Kalau bicara pengalaman ini sebenarnya sudah tergambarkan semua di slide ini gitu ya, tapi mungkin yang saat ini profesi saya adalah lebih banyak di consulting dan ada di anggota komite KNR di salah satu BUMN gitu ya. Dan kebetulan saya juga ada rumah belajar yang sudah saya kelola dari 2015 sampai dengan sekarang. Mungkin itu sedikit gambaran tentang saya ya, Mas Wisnu, dan mungkin teman-teman yang lain sudah banyak mengetahui juga gitu tentang saya. Terima kasih. Luar biasa Ibu. Ini namanya perkenalan singkat padahal pengalamannya banyak gitu. Ibu bisa baca sendiri nih. Ibu punya pengalamannya banyak tapi pengenalannya singkat gitu. Nah, kalau saya kadang-kadang kenalinya panjang kalau saya, biar kelihatan loh. Ini namanya merendah ibunya ini. Nah, ini thank you Bu Mirna sudah memperkenalkan diri gitu ya. Nah, Bu, ini sebelum masuk lebih dalam kita membahas karena malam hari ini malam hari kita juga akan membahas bukunya Bu Mirna nih, wah, ya kan, tentang skill up Gen Z atau Gen Z kan gitu ya. Kalau boleh tahu nih, siapa yang di sini sudah baca bukunya Bu Mirna? Tulis ya kalau sudah. Siapa coba yang sudah baca bukunya Bu Mirna nih? Ayo ngaku. Ya udah belum. Boleh. Yang sudah baca tulis ya. Siapa yang sudah baca bukunya Bu Mirna malam hari ini? Ya, satu, dua, belum, belum. Nah, kalau belum harus punya ini Bu ya, wajib punya Bu ya. Belum wajib Ya, punya. Yang sudah, ya masa cuman Bu Indi. ya. Kalau Bu Indi itu mentor saya soalnya. Oh, salam kenal Bu Indi, gitu ya. Mentornya Bu Mirna. Yang memotivasi saya untuk menulis buku ini itu Bu Nah, Indi salah luar satunya. biasa. Nah, ini banyak, ada beberapa yang belum gitu, ada beberapa yang sudah gitu ya. Yang belum, saya ingatkan lagi, jangan lupa baca bukunya. Sebelum mengulik lebih dalam, Bu, saya ada pertanyaan juga ke teman-teman yang hadir malam hari ini gitu ya. Yang hadir malam hari ini, melihat topik kita malam hari ini, wah, yaitu scale up Gen Z, Gen Z-nya gitu ya. Apa sih yang Bapak Ibu lihat atau apa sih yang Bapak Ibu bayangkan bahkan harapkan dari pembahasan malam hari ini gitu. Pasti di sini teman-teman atau Bapak Ibu juga ada timnya yang Gen Z atau bahkan leadernya yang Gen Z atau bahkan business owner juga ada yang Gen Z ya. Nah, dari malam hari ini, dari topik malam hari ini, apa sih yang Bapak Ibu harapkan atau hal menarik apa sih yang Bapak Ibu harapkan dalam proses pembelajaran malam hari ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini biar jadi highlightnya Bu Mirna nih, Bapak Ibu butuh apa nih? Gitu. Oh, mau open mic kah, Pak Rodi? Oh, enggak. Oke. Boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu apa yang diharapkan malam hari ini di pembelajaran kita. Boleh, ini biar Bu Mira dapat bayangan. Bapak Ibu tuh butuh apa nih dari Scale Up Gen Z ini? Dia Ini dari Bu dirangkumkan. Piliana katanya Indonesia nggak impor lagi gitu ya. Ini nggak impor Oke. apa ya? Indonesia biar nggak impor lagi. Wes, ini impor apa nih? Dapat Banyak tips impornya nih ya. menghandle Gen Z di Nah, lingkungan tips kerja. menghandle Gen Z di lingkungan kerja. Ini kalau saya bocoran dikit, Bu Mirna. Pak Toto ini timnya hampir sebagian besar Gen Z. Loh. Oh, oke, oke. Wah, Nah, nanti bisa ini sharing juga nih gimana Nah, itu hampir sembilan melit tim puluh 80% Gen itu Z Gen Z, ya, Pak timnya Toto Pak ya. Toto. Indonesia Raya adil dan makmur sejahtera. Ini goalsnya besar sekali ini. Ternyata pesertanya ada dari Kendari, ada dari Banjarmasin gitu ya. Iya, Waduh, banyak ini ya Bu ya. part of Gitu. my noble dream ini. Oke, ini ada juga dari Bu Indi, referensi tambahan untuk bekerja bersama Gen Z. Wah, ini menarik. Gitu. Terus ini ada Bu, ini bagus nih Bu. Tadi
butuh tips-tips untuk bisa lebih mindful dan fokus mengelola waktu energi di tempat kerja new new junior Gen Z seperti kita. Oh, Bu Yum Yumna ini Gen Z. Ini ya, Saya juga Gen Z, oke. Bu. Tipis-tipis sama Gen Z saya. Nggak jauh, saya juga agak ada Gen Z-nya saya. Gitu. Dari Mas Denny, halo selamat malam Mas Oke, Denny, menambahkan boleh. budaya Nih. belajar di Hmm, Genpi yang mana budaya belajar learning culture tersebut dapat meningkatkan kompetensi, di mana akan meningkatkan skill up juga. mantap. Ini dari Pak Adri, Bu, lagi tambahannya. Bisa lebih memahami pola pikir mereka hingga bisa membuat mereka lebih sabar melewati proses dan gak instan. Wah, ini sepertinya banyak, Bu. Nanti sambil kita baca-baca ini, sambil kita, teman-teman bisa nulis gitu ya. Nanti kita baca-baca juga. Siapa tahu ini jadi insight kita malam hari ini untuk memulai pembelajaran. Nah, sebelum masuk Bu, ini tadi saya tanya ke peserta, sekarang saya tanya ke Ibu nih, gitu. Ibu kenapa Oke, pengen menulis buku tentang Gen Z itu kenapa Bu? oke. Sebetulnya motivasi saya itu sederhana ya, namun mungkin bersifatnya sangat personal ya di Mas Wisnu dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya di sini. Mungkin secara pribadi saya ingin meninggalkan legacy sebetulnya buat anak, menantu, cucu gitu ya, dan generasi penerus bangsa ini gitu. Dan mungkin bila kelak saya sudah nggak mampu lagi untuk sharing secara langsung seperti ini, setidaknya buku ini yang bisa mewakili saya, sebetulnya mewujudkan noble dream saya untuk bisa memberikan kebermanfaatan bagi sesama gitu ya, hingga mungkin akhir hidup saya nih, akhir hayat saya. Itu yang pertama. Dan eh, kenapa Gen Z gitu ya? Kalau tadi Ya, ditanya kenapa Gen Z, saya melihat Gen Z ini adalah generasi yang sangat cepat belajar. Mereka tumbuh di era digital, mereka terbiasa dengan perubahan, dan mereka cepat menyerap informasi, cepat mencoba hal baru, dan cepat beradaptasi dengan teknologi. Tapi bukan hanya itu, gitu ya. Saya melihatnya Gen Z ini juga menjadi wajah dunia kerja masa depan. Beberapa tahun ke depan, pastinya Anda yang ada sebagai Gen Z saat ini akan bisa menjadi profesional, akan bisa menjadi supervisor, manager, bahkan pemimpin organisasi dan bangsa ini. Gitu. Nah, artinya masa depan dunia kerja ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana Gen Z berkembang hari ini. Nah, alasan yang lainnya, saya begitu banyak sebetulnya melihat potensi Gen Z yang sebenarnya luar biasa ini belum sepenuhnya diarahkan. Gitu. Banyak yang pintar, banyak yang kreatif, banyak yang punya ide besar, tapi eh, belum memiliki guidance, belum memiliki readiness, dan belum memahami bagaimana menerjemahkan potensi sebagai yang punya yang mereka miliki gitu ya menjadi kontribusi nyata. Karena itu saya tidak melihat Gen Z itu sebagai generasi yang lemah ya. Kalau ada yang bilang eh, generasi stroberi gitu, tapi justru saya melihat Gen Z ini adalah generasi yang punya potensi besar yang perlu dibantu gitu untuk menemukan arah, membangun kebiasaan dan memperkuat kesiapan dirinya. Dan untuk itulah sebetulnya buku ini kenapa saya tulis gitu. Karena saya sangat percaya ketika suatu potensi besar ini dipertemukan dengan perilaku yang tepat, maka akan lahir nggak hanya generasi yang cerdas Bapak dan Ibu, tapi juga siap membawa perubahan yang lebih baik ke depan. Itu kira-kira Mas Wisnu gambaran singkatnya gitu ya. Kenapa saya memilih Gen Z itu untuk uh, buku saya. wah luar Nah, biasa. oke. Luar biasa Bu, tiga why-nya ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah karena generasinya itu cepat belajar, kan gitu ya. Cepat belajar, kemudian karena jadi wajah dunia, kemudian ya banyak potensi yang perlu yang bisa diarahkan atau mungkin belum terarah gitu. Nah,
Kalau Ibu lihat sendiri, lihat dari pengalamannya Ibu saat ini gitu ya, sebenarnya kebutuhan apa sih yang perlu eh, biasanya Gen Z perlukan gitu Bu? Kebutuhan-kebutuhannya, terus karakteristiknya yang Ibu saat ini amati gitu ya. Mungkin di buku itu juga Ibu ceritakan itu yang seperti apa Bu? Ya, kalau bicara Gen Z, ini kan mereka yang lahir di tahun 1997 sampai eh, 2012 gitu ya. Karakteristiknya pasti teman-teman juga sudah mengetahui dengan baik gitu bahwa mereka adalah fast learner, adaptif terhadap teknologi gitu ya. Kemudian ekspresif, kritis, dan menyukai fleksibilitas. Tapi di satu sisi mereka punya kebutuhan ingin merasa bermakna, ingin bertumbuh, gitu. Ingin didengar dan dihargai, dan ingin juga lingkungan kerja yang sehat. Gitu. Nah ini biasanya yang akhirnya banyak menimbulkan gap adalah di sini. Karena kalau saya melihat eh, Gen Z ini sebenarnya kan generasi yang cukup kuat ya secara potensi. Mereka adaptif terhadap teknologi, tadi yang saya sebutkan ekspresif, kritis, terbiasa hidup di dunia yang bergerak cepat gitu. Dan mereka bisa belajar banyak hal lewat satu gadget di tangan mereka. Dan tapi di balik karakteristik ini, Gen Z juga memiliki kebutuhan sebetulnya yang sangat kuat di dunia kerja. Yang ini mungkin juga perlu dipahami oleh kami-kami gitu ya, terutama saya yang Gen X gitu ya. Eh, bahwa mereka ingin merasa pekerjaannya itu bermakna. Mereka ingin tumbuh, mereka bukan hanya bekerja secara rutinitas aja. Gitu. Mereka ingin didengar, mereka ingin dihargai, gitu ya. Dan mereka juga sangat peduli dengan lingkungan kerja yang sehat dan manusiawi. Karena itu pendekatan pada Gen Z mungkin tidak bisa lagi hanya sekedar memberikan instruksi Bapak dan Ibu. Tapi kita juga perlu mengajak mereka memahami why dari pekerjaan mereka. Apa sih yang harus, kenapa itu harus mereka kerjakan? Apa dampaknya, apa impactnya sebetulnya buat mereka dan anggota timnya. Dan mereka perlu diberi ruang untuk berkembang. Dan mereka perlu dipimpin dengan komunikasi yang lebih terbuka dan relevan. Nah, namun di sisi yang lain, saya juga melihat ada tantangan besar sebetulnya buat Gen Z. Karena generasi ini sangat cepat menyerap informasi, tapi belum semuanya siap sebetulnya menghadapi realitas dunia kerja yang menuntut konsistensi gitu ya, ownership, kedisiplinan, kolaborasi, dan yang terpenting adalah ketahanan dalam menghadapi banyaknya tekanan gitu ya, baik dari atasan, baik dari teman kerja atau mungkin di lingkungan luar lainnya. Jadi tantangannya sekarang ini kalau kita lihat di Gen Z sebenarnya bukan pada potensi, tapi bagaimana potensi itu kemudian bisa diterjemahkan menjadi perilaku kerja yang nyata. Dan dari situlah saya merasa bahwa Gen Z tidak hanya cukup dimotivasi Bapak dan Ibu, tapi mereka perlu dibantu untuk bisa membangun kesiapan diri mereka, gitu ya. Terutama ini untuk yang masih mengawali atau awal di dalam bekerja. Itu kira-kira, Mas Wisnu. Wah, mantap. Tadi ada 4 ya poinnya. Kalau saya lihat dari Bu Mirna yang tadi disampaikan di slide juga ingin merasa bermakna, ingin bertumbuh, ingin didengar dan dihargai, dan lingkungan kerja yang sehat. Ingin lingkungan kerja yang sehat, gitu ya. Ini ini kan di sini sebagai peserta ada yang Gen Z gitu ya. Kemudian ada yang mungkin timnya juga Gen Z. Adakah yang teman-teman merasa relate dari 4 poin yang disampaikan Bu Mirna ini gitu ya? 4 poin ini ada yang merasa relate kah di perusahaan atau timnya dan lain sebagainya gitu ya? Kalau ada yang merasa atau di sini ada Gen Z juga, bolehkah kasih satu reaction angka 1 gitu ya? Oh, langsung ada yang jawab Bu ini Bu. Itu sangat relate, Bu. Wes, luar biasa. Angka 1 relate, 2 tidak relate. Silakan.
Satu, satu, satu. Wah, relate ini. Wah, bagas. Wah, luar biasa. Ya memang 4 poin ini mungkin yang perlu diantisipasi untuk para 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 leader kali ya, Bu, saat Mhm. kita Mhm. memiliki banyak tim Gen Z. Seperti itu, kan, Bu? Ya, ya, betul. Karena tentunya eh, leader perlu tahu gitu ya, bagaimana Mm-mm. cara memberikan feedback, cara kolaborasi dengan para Gen Z gitu ya, dan membangun suasana komunikasi yang eh, efektif gitu. Karena ini yang akan menentukan mereka nanti akan berkembang dengan baik atau justru disengage gitu ya dengan situasi dan kondisi yang diciptakan. Sehingga eh, saya percaya bahwa organisasi kan pastinya ingin mencapai sesuatu yang terbaik di masa depan mereka gitu ya. Maka tidak cukup hanya merekrut Gen Z yang pintar, tapi juga harus memahami bagaimana memimpin mereka, bagaimana mengembangkan mereka, dan bagaimana membantu mereka tumbuh menjadi profesional yang siap kerja, yang Oke. siap menjadi successor mereka, gitu ya. Itu memang tantangan tersendiri sih buat para leader. Oke. Tadi saya ada yang menarik, Bu, terkait memberikan feedback kepada Gen Z. Tapi sebelum Hmm, kita jawab itu gitu, Ibu bisa kita lanjut ke slide-nya dulu kali ya, Bu ya. Slide boleh, selanjutnya boleh. gitu ya. Karena saya tadi Boleh. pengen tanya langsung nih. Saya nggak saya penasaran sih gimana ya cara memberikan feedback Gen Z supaya itu nggak baper, nggak apa. Itu kan juga biasanya pengalaman yang dialami leader-leader semua ya. Nah, tapi ini kita sedikit eh, lihat nanti di belakang, tapi sebelum kita jawab tadi, gitu ya, sebelum gimana cara kasih feedback, kita lanjut dulu di slide-nya Bu Mirna. Silakan, Bu. Oke. Kalau pertanyaannya bagaimana cara memberikan feedback gitu ya. Eh, tentunya Gen Z paling anti. Kalau mungkin di sini nanti ada Gen Z, tolong ya bisa open mic juga, bener nggak? Gitu. Paling nggak suka kalau dikritik itu di depan banyak orang, gitu ya. Apalagi point ke personal. Sehingga cara feedback yang baik sebetulnya ada satu pendekatan yang selalu kami gunakan gitu ya di dalam memberikan feedback yang namanya pendekatan SBI, Situational Behavior Impact. Gitu. Jadi kita berikan gambaran situasi apa sih yang sebetulnya kita merasa Gen Z ini kurang pas gitu di dalam melakukan eh, kegiatan atau aktivitasnya atau kinerjanya. Kemudian kita sampaikan bahwa misalnya kamu kemarin pada saat meeting dengan klien eh, pada hari ini misalnya gitu ya, saya melihat kamu nggak cukup siap gitu dengan berbagai macam presentasi yang terlihat kurang, typo lah dan lain sebagainya. Itu kan behaviornya gitu ya yang kita sampaikan. Dan impact-nya apa? Ini membuat eh, mungkin nggak memuaskan klien kita ya dengan apa yang kita sampaikan. Itu salah satu model feedback yang kita harapkan sebetulnya nggak menyasar atau nggak memberikan labeling bahwa mereka nggak mampu, kurang persiapan dan lain sebagainya. Tapi kita menunjukkan bahwa situasi kondisinya bagaimana dan perilakunya apa sebetulnya gitu ya. Bukan kemudian, oh kamu emang dasar nggak bisa kerjasama sih, kamu selalu orangnya nggak siap, orang selalu begini gitu ya. Selalu labeling yang dimunculkan. Nah baru kita sampaikan impact-nya ini sebetulnya apa, supaya mereka tahu bahwa apa yang kemudian harus diperbaiki ke depannya. Gitu kira-kira Mas Wisnu. Wih, mantap, langsung direspon Bapak Ibu semua nih. Semoga terjawab ya bagaimana cara memberikan feedback ke Gen Z. Bagi teman-teman di sini yang ada punya pengalaman memberikan feedback ke Gen Z, boleh drop di kolom komentar juga. Atau teman-teman di sini ada yang Gen Z juga boleh drop di kolom komentar kalau ada pengalaman-pengalaman yang mau di-sharing. Gitu ya, Bu ya. Ya, boleh Oke. open mic juga ya kalau memang Iya, ada open yang mic juga ya boleh gitu. Kita lanjut ya, Bu, di PPT-nya boleh ya. silakan. Oke. Silakan Bu Mirna. Oke, belum muncul nih di. Oke, baik. Kalau bicara Gen Z gitu ya, kita tahu kebanyakan mereka
memang punya potensi atau cerdas secara akademik dan digital gitu ya. Artinya mereka memiliki digital savvy yang baik. Mereka cepat belajar, kritis, adaptif terhadap perubahan gitu ya. Tapi pintar di sini kan nggak selalu siap kerja. Karena dunia kerja ini nggak hanya menguji kemampuan berpikir gitu ya Bapak dan Ibu, tapi juga menguji perilaku sehari-harinya. Ini banyak kadang-kadang keluhan dari teman, klien gitu ya. Gimana ya caranya kita menyampaikan atau memberikan arahan pada Gen Z supaya mereka tahu sebenarnya tanggung jawabnya itu apa. Ada yang bilang kadang-kadang mereka tiba-tiba pulang gitu sebelum padahal kita masih ada di situ nih, atasannya masih ada di kantor gitu. Mereka pulang gitu aja. Nah, ini tentunya kita juga perlu memahami bahwa potensi yang dimiliki oleh teman-teman Gen Z ini perlu diimbangi dengan perilaku-perilaku yang diharapkan gitu ya, oleh atasan Anda, oleh tim atau peers Anda, bahwa eh, mau menerima feedback tanpa defensif gitu ya, tetap konsisten walaupun nggak diawasi, kemudian berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda karakter, apalagi berbeda gen, ya, berbeda generasi gitu. Dan bagaimana tetap bisa profesional di tengah tekanan kerja. Disinilah saya masih melihat gap terbesar. Bagaimana Gen Z sebenarnya punya potensi yang luar biasa, tapi belum semuanya memiliki readiness atau kesiapan perilaku kerja yang kuat. Dan menurut saya ini penting untuk dipahami, karena tantangannya bukan pada potensi. Sekali lagi, saya garis bawahi, tapi bagaimana potensi ini kemudian bisa ditunjukkan dengan perilaku nyata dan konsisten dilakukan. Eh, Hari ini saya melihat organisasi nggak kekurangan orang pintar. Yang lebih dibutuhkan adalah orang atau staf, karyawan yang tentunya punya ownership terhadap apa yang dikerjakan dan yang menjadi tanggung jawabnya, mau belajar, mau berkembang, dan tentunya mau menunjukkan perilaku kerja positif secara konsisten. Kembali lagi, kenapa saya selalu bilang secara konsisten. Karena kalau bicara kompetensi, ini konsistensi itu menjadi hal yang penting. Dan alasan itulah mengapa buku ini lebih banyak akan mengulas tentang behavior, perilaku, bukan hanya sekedar knowledge. Itu kira-kira Mas Wisnu. Oke, Dan thank you, Bu. ya, monggo silakan. Nah, boleh Mangga. nanti kita langsung ini, lanjut langsung ke slide selanjutnya, Bu. Di slide selanjutnya Boleh. juga menarik nih, Nah, tentang bagaimana di dunia kerja dan apa. Silahkan, mangga, Ibu. boleh. Nah, mungkin nanti di sini ada para akademisi juga nih ya, kalau saya lihat dari peserta yang hadir malam ini. Saya melihat bahwa salah satu gap terbesar antara kampus dengan dunia kerja, walaupun mungkin saat ini sudah mulai banyak ya, dari eh, university itu untuk mulai memasukkan aspek-aspek kompetensi, eh, soft skill dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang kita banyak pahami adalah kampus ini banyak mengajarkan sebetulnya apa gitu ya. Apa yang mereka perlu berikan, apa yang mereka harus ketahui. Tapi dunia kerja itu sebenarnya menuntut bagaimana. Di kampus kita belajar banyak konsep, teori, pengetahuan, rumus, framework gitu ya. Tapi begitu masuk dunia kerja, yang diuji bukan hanya apa yang kita tahu kan ya Bapak dan Ibu, tapi melainkan bagaimana cara kita melakukannya di dalam pekerjaan kita. Bagaimana mengambil inisiatif, bagaimana menjaga konsistensi, bagaimana menghasilkan kualitas kerja yang baik gitu. Bagaimana menyelesaikan pekerjaan ketika situasi tidak ideal, ketika banyak tekanan yang harus kita terima. Dan disinilah terkadang kita mendapatkan teman-teman Gen Z mengalami culture shock. Ya. Karena di dunia kerja tidak semua hal diberikan. Instruksi detail misalnya. Nggak semua jawaban itu tersedia di depan mereka. Tidak semua tugas punya step by step yang jelas. Karena SOP-nya nggak clear. Kadang kita juga diminta mencari solusi sendiri. Dan kadang kita harus bergerak sebelum diminta.
Kadang kita harus belajar sambil menjalankan pekerjaan, ya, learning by doing. Maka saya sering mengatakan IPK tinggi itu bagus, gitu ya. Tetapi IPK tinggi tidak otomatis berarti siap bekerja. Karena readiness bukan hanya sekedar knowledge, tapi soal kebiasaan perilaku kerja yang ditunjukkan. Bukan hanya tentang seberapa pintar seseorang, tapi seberapa siap dia untuk tadi yang saya sampaikan, mengambil satu tanggung jawab, beradaptasi, berkolaborasi, bertumbuh di dunia kerja yang dinamis. Dan saya percaya bahwa semakin cepat Gen Z memahami hal ini, semakin cepat mereka bisa berubah dari mahasiswa yang pintar menjadi profesional yang siap berkontribusi. Itu yang saya harapkan sebetulnya. Kompetensi-kompetensi dalam dunia kerja itu diturunkan tidak hanya di level pendidikan university, tapi bahkan di SMA pun sudah diajarkan gitu ya, diperkenalkan apa kompetensi-kompetensi yang memang harus mereka kuasai. Itu kira-kira Mas Wisnu dan Bapak Ibu semua yang hadir di malam ini. Ini luar biasa. Berarti kalau saya lihat ini memang bukan hanya kompetensi teknis ya. Salah satu kompetensi teknis yang tidak perlu diajarkan adalah bagaimana scroll video. Itu kan kompetensi teknis yang diajarkan. Ya kan? Dan itu Tapi distraksi terbesar itu sebetulnya. distraksi ya Ibu ya. Oke, saya itu mungkin distraksi ya. Nah, di sini saya menariknya di sini menarik nih Bu. Kalau Ibu tadi lihat dari sisi dunia kerja, itu yang saya lihat adalah kompetensi-kompetensi yang bersifat soft skill, bukan lagi kompetensi yang hard skill. Betul ya, Ibu lihat di situ ya. Ya. Nah, Ibu kenapa ngelihat hal itu lebih ke arah soft skillnya, bukan hard skillnya? Sebetulnya gini, kalau bicara kemampuan teknis gitu ya, ini saya analoginya aja begini. Eh, ada dokter gigi gitu ya, yang praktek yang sama dalam satu klinik. Gitu. Kenapa sih kita memilih dokter gigi A daripada dokter gigi B gitu ya? Secara teknis mereka punya ilmu yang sama kan, gitu. Tahu cara memeriksa, menambal gigi, scaling dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya memilih A? Jawabannya adalah yang sering kita dapatkan adalah enak kalau dokter A itu orangnya komunikatif gitu ya. Orangnya bisa memahami apa sih yang dirasakan oleh pasien. Orangnya cukup ramah misalnya. Ini kan ada hal-hal yang sifatnya soft skill ya sebetulnya Mas Wisnu. Nah, itu yang menyertai gitu. Dan kalau bicara soft skill atau kompetensi perilaku itu adalah sesuatu yang bisa diobserve, bisa dilihat, bisa diamati dan tentunya juga bisa dikembangkan. Itu kira-kira. Oke, jadi masalah utamanya itu bukan di teknisnya ya Bu ya. Kalau tadi saya lihat ya, betul Ya, ya. Jadi, sebetulnya bukan skill teknis gitu ya. Tapi yang sebetulnya kita hadapi itu kan kadang-kadang gini. Beberapa temen di company yang punya eh, anggota tim yang beragam gitu. eh yang sering dikeluhkan gini, kenapa sih inisiatifnya kok nggak muncul gitu? Harus saya instruksikan baru mereka bergerak gitu. Kemudian kenapa pada saat melakukan sesuatu nggak konsisten melakukannya gitu. Kadang-kadang oke, kadang-kadang nggak dijalankan gitu. Ini kan sebetulnya kita melihat bahwa perilaku-perilaku ini yang nanti akan kita bahas ya, 8 kompetensi ini yang diharapkan itu muncul gitu dari para Gen Z, dari para pekerja yang ada di dalam organisasi untuk kemudian terlihat dari perilaku mereka sehari-hari. Dan kita tahu bahwa perilaku ini perlu dilatih, bukan hanya motivasi sesaat gitu ya. Oh ya, untuk hari ini karena dilihat, karena sedang diawasi, muncul tuh. Tapi begitu tidak diawasi atau tidak dimonitor, nggak dijalankan kembali gitu ya. Ini yang sebetulnya sering kali menjadi problem utama bahwa kompetensi perilaku itu menjadi hal yang penting untuk dimiliki gitu ya, untuk dikuasai oleh
semua pekerja sebetulnya, tidak hanya di level staff gitu ya, tapi mungkin sampai ke leader sekalipun. Oke, Ini Mas di sini Wisnu, jawab. saya lihat Ibu juga menuliskan dalam thread terkait ada juga bahwa Gen Z ini saat menerima feedback itu kadang defensif. Nah, Ibu juga menyebutkan nih di slide-nya Ibu. Itu bolehkah kasih satu ilustrasi ke kami itu defensif itu yang seperti apa sih Bu saat kita Gen Z itu diberikan feedback itu gitu. Eh, yang sering kali muncul gitu ya, jadi pada Mhm, saat diberikan feedback, eh, mereka selalu menyampaikan reasonnya. Misalnya contoh, mhm, kenapa sih kok nggak segera diselesaikan hari ini gitu ya? mhm, Kan masih ada, maksudnya masih bisa waktu itu dilakukan di hari itu. mhm, eh, Jawaban yang kemudian disampaikan kan adalah, ya kan jam kerja saya sampai jam 5 Bu, Pak. Ya mungkin saya lanjutkan besok aja. Artinya kan ini feedback yang seringkali diterima jadi defensif gitu ya. Padahal sebetulnya atasan ini ingin memberikan eh, apa ya, masukan gitu bahwa daripada kamu menunda besok, selesaikan aja sekarang. Kalau tadi saya sempat lihat ada para agensi yang juga sebenarnya nggak pengen direcokin begitu pulang ke rumah itu ya nggak bawa PR gitu ya. Kalau dulu kita para Gen X ini kan gimana caranya karena nggak selesai ya udah di rumah diselesaikan. Itu mungkin juga hal yang kurang baik sebetulnya secara uh, mental health gitu ya. Nah ini yang seringkali mungkin dirasakan. Tapi tentunya cara memberikan feedbacknya juga itu mungkin yang juga perlu kita lihat ya, Mas Wisnu. Sehingga kenapa menimbulkan uh, para Gen Z ini menjadi defensif saat menerima feedback tersebut. Oke, thank you Ibu. Ini di slide Ibu juga ada terkait refleksi dan perbaikan yang belum konsisten. Nah, Ibu juga boleh nih kasih gambaran yang dimaksud dengan refleksi yang dan perbaikan yang belum konsisten itu yang seperti apa sih Bu? Gitu kalau dari kakak sama Ibu. Oke, uh, refleksi itu kan adalah satu cara kita untuk bercermin, melihat ke dalam diri kita sebetulnya apa yang sudah kita lakukan ini sudah tepat atau tidak, gitu ya. Dan kalau ini kita lakukan secara berkala, secara konsisten, gitu ya, ini akan meningkatkan wisdom kita juga sebetulnya. Karena kita tahu area mana yang memang masih perlu kita kembangkan dan mana yang menjadi kekuatan kita. Nah, ini sebetulnya yang bisa dilakukan. Kenapa di dalam buku ini nanti di Behavior Lab itu ada sesi refleksi itu yang selalu saya eh, minta gitu ya dari teman-teman yang menggunakan buku ini untuk kemudian melihat sejauh mana sih capaiannya, apa sih kendalanya gitu. Problemnya ada di mana? Itu yang sebetulnya diharapkan mereka mendapatkan gambaran tentang apa yang sudah mereka lakukan dan perbaikan apa yang memang perlu dilakukan ke depannya. Ini yang harus dilakukan secara konsisten, gitu ya. Nggak hanya sesaat aja kalau pas lagi inget gitu ya, atau pas di akhir tahun aja. Gitu. Tapi ini dilakukan secara gitu, Mas Wisnu. Thank you Ibu. Berarti pesan ini sebenarnya nggak cuma untuk Gen Z, Bapak Ibu semuanya. Ini semua gen rasanya perlu itu, gitu ya. Merefleksikan diri, termasuk saya kali ya. Nah, itu. Ya, thank you Ibu. Dan di sini saya ada satu kalimat yang menurut saya itu menarik. Mungkin Ibu bisa kasih maknanya, ya kan? Makna dari Ibu nulis kalimat ini apa? Readiness sama dengan perilaku yang dilatih, bukan motivasi sesaat. Wah, ini dalam banget ini maknanya. Ibu boleh kasih nih. Apa maknanya ini nih? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kesiapan seorang Gen Z gitu ya untuk berada dalam dunia kerja itu butuh perilaku yang selalu terus-menerus dilatih, gitu. Dilakukan, berulang, dikembangkan.
bukan hanya jadi motivasi sesaat aja. Bahwa, oh ya, saya sekarang baru pertama kerja. Mungkin di 1, 2, 3 bulan saya akan terlihat oke, tapi kemudian itu nggak konsisten dilakukan. Jadi sebenarnya readiness ini adalah mereka juga melihat kekuatan dan area for improvement-nya apa sih. Itu yang harus terus-menerus untuk selalu ditingkatkan. Oke, kalau saya lihat garisnya adalah berarti konsisten untuk memperbaiki diri kan gitu ya Bu ya. Atau Betul, disiplin. Disiplin. dilatih lewat konsistensi, Nah, lewat itu. keberanian gitu ya, untuk mencoba, gagal, mau menerima feedback, perbaiki diri lagi gitu. Dan ini yang akan dilakukan secara konsisten, terus-menerus gitu. Iya. Bukan karena pas aku pengen baru tuh memperbaiki Ya. gitu. Aku nggak pengen Atau terus aku pas diingatkan, pas disentil sama iya, atasannya disentil baru baru gitu. diperbaiki gitu ya. Tapi memang harus ada disiplin untuk di situ gitu ya. Ya. Nah, sebelum saya lanjut ke slide yang selanjutnya, karena saya juga penasaran tadi apa yang disampaikan Ibu terkait Ibu selalu nyinggung kata-kata kompetensi, kompetensi dan di buku Ibu juga apa menyebutkan tentang kompetensi gitu ya. Tapi sebelum nanti lanjut ke sana, saya kali mau baca ini ada beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman drop di kolom komentar Bu, cukup banyak gitu. Mungkin saya akan eh, lari dari pertanyaan awal-awal. Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan dari ini, dari Bu Desi. Wah, ini ada pertanyaan dari Bu Desi. Apa perbedaan utama Gen Z dengan gen lainnya gitu? Dan apa yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana agar semua pihak itu bisa saling adaptif? Mungkin maksudnya seperti ini. Saat kita di dalam sebuah organisasi, pasti di dalamnya tidak hanya Gen Z, ada yang juga ada gen-gen lain, ada gen yang baby boomers, ada gen yang X, ada gen apa gitu. Nah, bagaimana sih kita kolaborasinya, Ibu? Sedangkan Gen Z ini juga nggak berdiri sendiri nih, gitu. Oke. Eh, apa bedanya itu? Monggo, Ibu, silakan. Baik, kalau karakteristiknya tentunya pasti berbeda-beda gitu ya, masing-masing gens. Dan bagaimana mereka berkolaborasi. Sebetulnya dengan memahami masing-masing generasi ini punya karakteristik gitu ya, maka kita akan bisa mengetahui harus bagaimana sih kita memperlakukan Gen Z, bagaimana kita harus memperlakukan Gen X ataupun milenial misalnya ya. Karena masing-masing punya latar belakang yang berbeda-beda. Mereka dilahirkan dalam era yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kolaborasi itu sebetulnya bisa dilakukan dengan kalau di beberapa perusahaan sekarang sudah banyak Mas yang menjalankan satu tim project itu merupakan gabungan dari berbagai macam generasi. Sehingga mereka benar-benar bisa merasakan eh, perbedaan yang ada itu bagaimana menyatukannya di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya gitu ya. Jadi bagaimana misalnya menyikapi Gen X yang mungkin tipikal orangnya adalah suka segala sesuatunya dikerjakan secara tuntas gitu ya. Kalau harus lembur ya nggak apa-apa gitu. Yang penting eh, diberikan yang terbaik lah gitu ya. Ya, sedangkan kalau mungkin Gen Z atau milenial sudah mulai mempertimbangkan wellness nih gitu ya, kesehatan mental dalam bekerja gitu. Kalau udah waktunya selesai ya selesai Bu gitu. Jangan sampai saya jadi stres karena pekerjaan. Keseimbangan itu menjadi penting. Nah, kalau kembali lagi tadi pertanyaan bagaimana kolaborasinya ya tentunya kita harus bisa punya satu goals yang sama gitu ya. Dan tadi memahami bagaimana karakteristik ini bisa dilakukan atau dijembatani untuk mereka bisa menjalankan tugas mereka masing-masing. Itu kira-kira, Mas. Oke, thank you. Ini relate apa yang disampaikan sama Bu Mirna tadi bahwa ya udah kayak di situ ya waktunya pulang ya pulang. Ini yang disampaikan sama Bu Filiana gitu ya. Gen Z emang kebanyakan tenggo gitu ya. Kan buffer tapi tapi memang pulang gak sih kan gitu ya. Pulang tepat waktu kan gitu ya. Ini disampaikan juga oleh
Ya, Bu Filiana. Thank you, Bu. Bu Filia juga menyampaikan bahwa pesan leader ini saya bacakan mungkin dari Bu Filia adalah pesan leader di tempat kerja yang enak menurutku meskipun meskipun gaji kurang, stakeholder itu ya pokoknya bilang kalau dinasehati jangan lihat siapa orangnya yang kasih nasihat. Yang penting isi omongannya, yang baik ambil, yang buruk buang. Wah, ini nice. Betul seperti itu ya, Bu ya? Ya, ya, harus bisa melihat secara objektif juga gitu ya, nggak baperan intinya gitu, Nah, itu. ya kan? Itu itu sebenarnya kalau Ibu ini pengakuan juga ya Bapak Ibu. Ini di sini juga ada Mas Adit gitu ya. HRD-nya konsultan HRD gitu ya. Biasanya kalau saya suruh interview gitu ya, Bu, tanya mungkin saya suruh interview pertanyaan saya itu kalau ke tim saya yang baru saya tanya tingkat bapermu ada di angka berapa? 1 sampai 10 saya bilang gitu. Sama kayak itu kan. Itu juga pertanyaan saya. Cuman saya pengen lihat sebenarnya level level itu saya sangat kurios sih. Karena kalau itu terjadi, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan pihak ketiga itu kan jadi nggak pas gitu ya. Apalagi dengan stakeholder nggak cuma di internal tapi di luar itu jadi nggak pas. Makanya kalau tadi nyambung dari tempatnya Ibu itu sebenarnya pertanyaan yang saya tanyakan juga waktu interview. Oke, nah eh kalau bahas ini jadi panjang nanti ya sampai pagi Bapak Ibu. Nah, ini kita akan lanjut karena di bukunya Bu Mirna itu juga membahas tentang kompetensi. Saya juga penasaran karena dari tadi Bu Mirna juga menyampaikan tentang kompetensi gitu ya, menyampaikan tentang kompetensi. Nah, Ibu kenapa sih milih kompetensi gitu ya, memilih kompetensi masuk di pembahasan bukunya Ibu gitu. Saya Ya. penasaran. Eh, Sebenarnya kalau kita melihat definisi kompetensi ini kan Mm-mm. sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan supaya apa yang dilakukan bisa efektif gitu ya. Dan kalau kita melihat di dalam kompetensi sendiri biasanya disertai dengan indikator perilaku. Kalau mungkin dulu di zaman saya pada saat di awal-awal sebagai praktisi HR, kita belum banyak eh, menjalankan pengelolaan SDM itu berbasis kompetensi. Itu kita masih banyak mengalami kendala kalau berpikir ini merekrut orang kira-kira yang diperlukan apa ya? Kualifikasinya seperti apa ya? Gitu. Kalau sekarang semua akan lebih mudah karena kita tahu kompetensi apa yang diperlukan untuk posisi jabatan tertentu, itu kan ya Mas. Begitu juga pada saat pengembangan, melakukan training ataupun pengembangan untuk staf kita. Ini kira-kira pengembangannya di apa? Apalagi kalau ada atasan-atasan yang tidak cukup spesifik dan deskriptif menjelaskan sebenarnya kekurangan anggota timnya ini apa, sehingga butuh pelatihan apa. Tapi dengan kompetensi yang sekarang sudah banyak dilakukan sebagai dasar pengembangan, tentunya kita tahu bahwa eh, kompetensi ini akan sangat banyak membantu, mulai dari rekrutmen, pengembangan, kemudian juga karir, gitu ya. Kompetensi ini sudah banyak dipakai. Dan yang menariknya sekarang adalah kompetensi ini sudah eh, disertai dengan indikator perilaku yang jelas, gitu ya. Dan perilaku ini yang kemudian bisa diamati, bisa diukur, dan yang paling penting ini bisa dikembangkan. Jadi, saya melihat di sini bahwa kenapa kompetensi menjadi penting, karena kompetensi tidak berhenti sebagai konsep besar, gitu ya, seperti harus proaktif, harus adaptif, gitu ya. Tapi kompetensi ini kemudian diperjelas dengan indikator perilakunya apa, gitu. Gimana kita bisa melihat perilaku itu, mengukurnya, kemudian sampai dengan nanti memberikan feedback kepada anggota tim kita untuk mengembangkan mereka. Jadi pengembangan diri nggak bersifat abstrak lagi gitu, karena sudah ada tindakan harian konkret yang memang ada di dalam setiap kompetensi tersebut. Eh, ini yang menarik. Di beberapa perusahaan seringkali mereka melengkapi kamus kompetensi. Mereka melengkapi profil kompetensi di setiap
posisi jabatan. Tapi sayangnya mereka tidak menginternalisasi kepada seluruh karyawan tentang indikator perilakunya, gitu. Sehingga kadang-kadang orang nggak ngerti sebetulnya saya ini eh, di-assess misalnya gitu ya untuk menjadi seorang manajer, ini kompetensi apa ya yang harus saya persiapkan? Indikator perilaku apa sih yang harus kita munculkan di dalam keseharian saya bekerja untuk supaya bisa dilihat? Dan apalagi kalau sekarang kompetensi ini juga menjadi bagian dalam penilaian kinerja, gitu ya. Nggak hanya KPI, tapi aspek kompetensi perilaku ini juga menjadi acuan di dalam penilaian kinerja mereka. Jadi sebetulnya bagaimana kompetensi ini terlihat dalam kehidupan kerja sehari-hari, ini adalah lewat indikator perilaku. Indikator perilaku ini adalah sebenarnya tindakan nyata yang bisa diamati oleh siapapun gitu ya. Jadi kembali lagi, eh, kalau kita memahami kompetensi apa yang dipersyaratkan di posisi jabatan kita dan indikator perilakunya apa yang ada dalam kompetensi tersebut, ini peluang sebetulnya buat Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sesi malam ini adalah untuk betul-betul memahami indikator perilaku tersebut. Lakukan, jalankan dalam keseharian Anda. Karena kembali lagi indikator perilaku ini menjadi jembatan sebetulnya yang mengubah kompetensi dari konsep itu menjadi aksi nyata. Bahasa kompetensi itu kadang-kadang bahasa langit gitu ya. Tapi sebetulnya dengan indikator perilaku itu Anda tahu apa sih yang harus dilakukan setiap harinya untuk menunjukkan kompetensi itu sudah Anda kuasai. Dan bagi para leader tentunya akan memudahkan untuk melakukan penilaian gitu ya karena kompetensi yang diukur ini ada evidence-nya bukan opini subjektif tentunya. Itu kira-kira Mas Wisnu. Oke, thank you Ibu. Ini Ibu juga sudah menjelaskan kan indikator perilakunya gitu bahwa tadi saya suka bahasanya kadang indikator perilaku yang kita create itu pakai bahasa langit, tidak tidak dibumikan. Nah, tadi sarannya kalau bisa dibumikan agar teman-teman ini paham. Ya, Paham sebenarnya kita ada indikator apa sih yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Seperti itu ya, Bu ya. ya betul. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu yang menarik kita berbicara kompetensi gitu. Sebelum saya lanjut, di sini ada pertanyaan juga yang menarik Bu ya. Saya lanjut di pertanyaan juga. Menarik nih pertanyaannya. Ini tentang kompetensi yang tadi saya bilang kompetensi scroll. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Aap, mau nih, Pak atau Ibu ya. Gen Z itu punya potensi yang bagus. Mereka pembelajar cepat, ya dia disampaikan Ibu. Teknologi lincah, minusnya cepat bosan, attitude-nya kadang kurang. Apakah itu efek scroll media sosial? Ayo ngaku, ada yang punya rasa efek ini nggak? Itu pertanyaan di situ. Apakah hal itu efek media sosial saat ini, Bu? Nah, silakan Ibu. Mirna mungkin bisa kasih gambaran. Oke. Apakah efek scroll media? Sorry, atasnya tadi apa Mas? Gen Z itu punya potensi bagus. Mereka pembelajar Mm-mm. cepat, melek Mm-mm. teknologi dan lincah. Minusnya itu Mm-mm. minusnya cepat bosan, attitude-nya kurang. Apakah ini efek scroll media sosial? Ya. Sebenarnya kalau bicara scroll media sosial itu kan menjadi satu distraksi ya, gitu. Enggak hanya Gen Z, kita pun seringkali kalau ada handphone di sisi kita itu udah gatal aja gitu untuk ngelihat ini ada upload atau ada story apa sih itu di Instagram misalnya. Eh, itu yang membuat distraksi. Tapi kalau kita bicara bosan, bisa jadi eh, mungkin apa yang dilakukan itu tadi Pak, kita nggak memberikan makna gitu loh. Sehingga kalau orang nggak tahu why-nya gitu, mereka akan menjalankannya ya sebagai rutinitas gitu. Sehingga itu yang mungkin bisa menjadikan cepat bosannya di situ. Tapi kalau kita merasakan mengerjakan sesuatu, kita tahu why-nya, terus kemudian
bermakna buat kita, kita pasti akan muncul ya. Passion itu akan ada dalam diri kita. Itu yang barangkali membuat orang menjadi nggak mudah bosan. Tapi kalau mengerjakan sesuatu yang ya sesuai job desk, eh, sehari-harinya itu aja, tidak hanya Gen Z pun, milenial dan Gen Z juga pasti akan merasakan kebosanan itu gitu ya. Oke, berarti tidak 100% karena itu ya, Bu ya. Tapi memang itu adalah salah satu aktivitas memang yang biasa saat ini yang bisa dilakukan oleh Mhm. semua gen saat mereka tidak ada kegiatan lain, kan gitu. Iya, Ya. iya. Jadi nggak cuman Gen Z sebenarnya itu ya termasuk saya ini pengakuan dosa juga kadang-kadang. Nah, ini pengakuan dosa saya juga kadang-kadang kalau lagi fokus HP saya itu saya sembunyikan biasanya. Seriously ini HP saya sembunyikan entah di laci atau saya sembunyikan di mana gitu ya karena kembali lagi itu pun masih bisa kadang-kadang ngintip-ngintip WhatsApp di laptop sekarang juga bisa kan gitu. Ya. Nah, itu untuk meminimalisir secara pribadi di saya ya. Bapak Ibu sharing. Nah, Sebelum sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lagi, Bu, kita balikin lagi nih ke slide-nya gitu ya. Di dalam bukunya Ibu Skill Up gitu. Saya ada satu kalimat yang menarik tuh. Yang saya lihat di situ adalah dari konsep ke aksi. Itu yang dimaksud seperti apa ya, Bu? Dari konsep ke aksi. Nah, ini. Ya. Tadi yang saya bilang, di dalam kompetensi itu ada indikator perilaku gitu. Dan sebetulnya yang diharapkan itu adalah perilaku itu yang dimunculkan, Mhm. perilaku itu yang dilakukan gitu. Mhm. Jadi dari sebuah konsep kompetensi yang dijadikan perilaku nyata. Dan Mhm. itu bisa diobserve, bisa diamati, bisa diukur gitu ya. Karena kita tahu di kompetensi pasti ada levelingnya gitu. Sampai di level berapa sih sekarang dia menguasai kompetensi itu. Dan kemudian juga kalau masih ada gap bisa dikembangkan. Itu yang saya maksudkan aksi nyatanya di situ. Karena Hmm. sesuatu itu yang kemudian dilakukan gitu. Oke. Nah, di buku Nah. saya nanti spill-spill dulu gitu ya. Ini dijelaskan bahwa kalau bicara satu kompetensi tentang initiating action gitu, apa sih aksi nyatanya yang harus dilakukan? Dan kemudian nanti mereka akan di-challenge gitu ya untuk melakukan perilaku-perilaku yang dipersyaratkan di dalam kompetensi tersebut. Dan ini tentunya sangat dapat disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi yang berlaku di perusahaan Bapak dan Ibu. Itu kira-kira. Dan kalau kita lihat dari konsep menjadi nyata ini, sebetulnya ini bukan suatu teori yang rumit gitu ya, tapi dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, ini akan bisa eh, mendorong indikator perilaku itu menjadi nyata gitu, dan memahami bahwa oke, saya harus berkembang, tapi juga tahu apa yang harus dilakukan sih mulai hari ini gitu. Misalnya, bagaimana memulai inisiatif kecil? Bagaimana membangun kebiasaan follow up misalnya? Bagaimana belajar menerima feedback? Itu nanti juga akan dimunculkan dalam perilaku sehari-hari Anda. Dan pendekatan dari buku ini adalah simple, practical, tapi actionable. Gitu ya. Langsung bisa dipraktekkan dalam keseharian teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Dan menurut saya belajar yang paling efektif itu bukan hanya sekedar membaca teori tentunya ya, tapi ketika seseorang itu mulai mencoba melakukan, kemudian merefleksikan dalam dirinya dan memperbaiki sedikit demi sedikit gitu ya bahwa oh ini area pengembangan yang harus saya lakukan. Jadi semangat utama dari buku Skill Up Gen Z ini bukan hanya membuat Gen Z tahu tentang dunia kerja, tapi membantu mereka siap bertumbuh sebetulnya di dalamnya. Dengan apa? Tadi, dengan belajar melakukan aksi nyata dari setiap kompetensi yang mereka harus miliki. Thank you, Bu. Wah, luar biasa. Di sini di bawah ada tulisan juga adalah simple, practical, dan accountable. Oh, actionable, ya ya.
sorry, simple, practical, dan actionable. Wah, menarik. Tadi yang dijelaskan Ibu juga luar biasa gitu ya terkait kompetensi. Nah, saya juga sempat, nah ini karena saya sempat di spill-spill bukunya Ibu gitu ya, tipis-tipis gitu. Nah, di bukunya Ibu kan juga kalau kita berbicara kompetensi, Ibu memilih memilih 8 kompetensi gitu. Sedangkan kompetensi di luar itu banyak sekali Bu yang perlu dipelajari sebenarnya ya. Mm-mm. Oh, banyak Betul. hal kompetensi Betul. itu. Kadang-kadang kalau saya pernah merumuskan kompetensi dalam sebuah perusahaan pun itu bisa hampir banyak sekali yang dipilih. Ibu ini bisa milih 8 itu luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Bu, Ibu itu kenapa memilih 8 kompetensi itu? Oke, makasih Mas Wisnu. Jadi karena dari berbagai pengalaman dan pengamatan saya di dunia kerja gitu ya, kompetensi ini yang paling sering menjadi gap Hmm, pada Gen Z gitu. Dan menariknya, gap tersebut biasanya bukan langsung terlihat di hasil besarnya, tapi terlihat dari perilaku sehari-hari. Seperti tadi, bagaimana seseorang mengambil inisiatif, bagaimana mengelola pekerjaan, gitu ya, bagaimana menjaga kualitas kerja. Kebetulan salah satu anak saya juga Gen Z, gitu ya. Di awal-awal masuk, saya melihat Gen Z itu ada kecenderungan pengennya cepat banget menyelesaikan pekerjaan. Kalau bisa dalam 1 jam selesai. Tapi kualitasnya itu masih belum terjaga. Artinya masih mungkin ada typo, masih ada kesalahan tata bahasa dan lain sebagainya, misalnya dalam membuat memo dinas dan lain sebagainya. Dan sebetulnya di sini juga saya memilih 8 kompetensi ini eh, karena ini bisa diamati, bisa dilatih, dan bisa dikembangkan. Artinya bukan merupakan bakat bawaan gitu ya, tapi sesuatu yang bisa dibangun. Dan kenapa 8 kompetensi ini? Karena ini adalah sebetulnya fondasi, Mas. Fondasi sebelum seseorang bicara tentang jabatan, tentang leadership gitu ya. Setidaknya untuk mereka yang baru memulai di dunia kerja, 8 kompetensi ini menjadi hal yang dibutuhkan gitu. Dan eh, kita bisa melihat dari 8 kompetensi ini eh, banyak perilaku-perilaku yang masih perlu untuk dikuatkan gitu ya di para Gen Z. Itu kira-kira kenapa alasan saya memilih 8 kompetensi ini di dalam buku saya. nice Bu. Nah, ini biar teman-teman nggak penasaran, 8 kompetensi itu apa aja gitu. Yuk kita spill Bu, 8 kompetensinya. Silahkan Bu. Oke, eh, yang pertama itu adalah kompetensi initiating action, gitu ya. Karena dunia kerja membutuhkan orang yang tidak hanya menunggu instruksi, tapi berani memulai mengambil langkah dan menunjukkan ownership mereka terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kemudian yang kedua adalah kompetensi adaptability. Kita tahu perubahan itu sebuah keniscayaan, gitu ya. Perubahan hari ini sangat cepat, sangat apa cair banget gitu. Sehingga orang yang bertahan bukan selalu yang paling pintar, tapi yang paling mampu beradaptasi. Yang ketiga adalah teknologi awareness. Teknologi bukan lagi suatu tambahan gitu ya, tapi sudah menjadi bagian dari cara kita bekerja, cara kita belajar, dan cara kita berkolaborasi. Dan yang keempat adalah kompetensi analisis. Di dunia kerja, kompetensi ini dibutuhkan karena kita perlu kemampuan berpikir, membaca situasi, data, informasi untuk apa? Untuk bisa memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan yang tepat tentunya. Dan yang kelima adalah kompetensi fostering collaboration. Keberhasilan hari ini jarang dicapai oleh kita sendiri gitu kan. Dunia kerja pasti membutuhkan kemampuan membangun hubungan dengan anggota tim yang lain. Bekerja sama, bagaimana saling mendukung dalam tim. Kompetensi ini menjadi sangat penting.
Dan yang keenam adalah kaitannya dengan continuous improvement. Karena orang yang terus berkembang akan selalu eh, punya keinginan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Nggak cukup puas gitu ya dengan apa yang sudah dicapai, tapi apa yang memang harus perlu dikembangkan atau diperbaiki lagi. Dan yang berikutnya adalah managing work. Ini adalah satu kompetensi di mana teman-teman diharapkan mampu untuk mengatur prioritas waktu dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah kompetensi mengenai quality orientation. Eh, karena profesionalisme itu terlihat dari kualitas kerja tentunya yang konsisten dan bahkan dalam hal-hal yang kecil. Nah, mungkin teman-teman juga melihat di setiap kompetensi yang saya sampaikan dalam buku saya, ini ada icon dan visual yang berbeda gitu. Saya sengaja memilih pendekatan visual seperti ini karena saya ingin Gensi tidak hanya membaca kompetensi sebagai eh, bahasa formal gitu ya, tapi benar-benar bisa membayangkan maknanya gitu. The initiative quest gitu. Apa sih menggambarkan perjalanan keberanian mengambil langkah pertama? Karena kadang-kadang untuk eh, membuat inisiatif atau mengajukan usulan aja di dalam meeting ini mungkin juga agak sulit gitu ya buat teman-teman atau mungkin agak segan. Nanti dipikir saya keminter nih gitu ya dibandingkan rekan-rekan yang lain. Adaptation Odyssey ini menggambarkan perjalanan menghadapi perubahan. Icon-icon ini memang saya sengaja buat ciptakan tadi bukan hanya pemanis visual gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman, tapi bagian dari storytelling agar Gen Z lebih mudah memahami, mengingat dan mungkin merasa dekat dengan setiap kompetensi. Karena saya percaya semakin relevan dan menarik cara kita menyampaikan proses pembelajaran, mungkin akan semakin besar kemungkinan perilaku itu benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Demikian Mas Wisnu. Oke, wah menarik ini Ibu yang dijelaskan bahwa ini kompetensi-kompetensi ini yang akan Ibu bahas dan Ibu eh, sampaikan di dalam buku gitu ya. Dan ini kompetensi yang harus dimiliki, bukan harus ya. Apakah, mau ini pertanyaan saya Bu ya, apakah ini semua harus dimiliki atau kita harus bisa memiliki salah satu dari ini aja Bu? Eh, tentunya saya yakin dari masing-masing teman-teman pasti memiliki semua kompetensi ini. Dan mungkin ada area-area yang sudah cukup kuat, tapi ada area-area juga yang mungkin masih perlu dikembangkan gitu ya. Nah, ini tentunya teman-teman bisa melakukan self assessment nantinya. Oh, oke. Kira-kira kompetensi mana ya yang memang masih saya perlu kembangkan. Nah, mari untuk area yang masih perlu dikembangkan bisa gunakan buku ini untuk melatih Anda Oh, mengembangkan kompetensi tersebut. yes, di dalam buku ini juga ada untuk self assessmentnya juga ya Bu ya. Oke, sebelum Betul. nanti kita bahas terkait self assessment, kalau nggak salah di dalam buku ini juga mempelajari tentang bagaimana belajar dengan cara yang berbeda. Nah, Ibu di slide-nya juga ada nih selanjutnya. Mungkin Ibu bisa jelasin dulu bagaimana nih Oke, kita belajar dengan cara yang berbeda. oke. Eh, mungkin ini salah satu bagian yang paling membedakan buku Skill Up Gen Z ini dengan buku pengembangan diri lainnya gitu ya, Bapak dan Ibu. Eh, karena saya tidak ingin pembaca buku ini hanya membaca, tapi saya ingin eh, teman-teman yang menggunakan buku ini juga mengalami proses belajar secara aktif. Gitu. Karena menurut saya kompetensi tidak dibentuk hanya tadi dari teori atau konsep, tapi lewat latihan dan pengalaman. Itulah mengapa saya membuat konsep yang namanya behavior lab. Gitu. Belajar dengan cara yang berbeda. Tahap pertama, ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan behavior challenge. Karena nanti di buku saya akan ada definisi kompetensi, indikator perilakunya apa gitu ya. Nah, kemudian Anda akan menentukan, saya akan mengajak gitu ya, buat pembaca untuk melakukan tindakan nyata di dunia kerja apa yang mau Anda lakukan terhadap satu kompetensi yang Anda pilih misalnya gitu ya. Eh, bukan challenge yang besar,
tapi kebiasaan kecil aja yang sering justru menentukan profesionalisme seseorang. Misalnya, berani melakukan follow up terhadap meeting rutin yang dilakukan di unit kerja Anda misalnya. Atau berani memberikan follow up atas laporan ataupun penugasan yang diberikan oleh atasan Anda. Kemudian mengusulkan ide kecil gitu, terhadap sesuatu hal yang sedang dibahas di anggota tim Anda. Yang tahap kedua kemudian adalah melakukan behavior journal. Jadi mencatat apa yang Anda lakukan dan perubahan apa yang terjadi dalam diri Anda. Ini dalam sebuah behavior journal. Perlu juga merefleksikan apa sih kira-kira yang sudah dilakukan, hasilnya gimana, apa yang berhasil, apa yang nggak berhasil gitu ya. Itu sebagai jurnal Anda. Dan tahap ketiga ini adalah peer feedback. Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa mencari gitu ya, apakah itu buddy teman Anda atau mungkin atasan Anda gitu ya, untuk memberikan gambaran atau feedback terhadap apa yang akan Anda lakukan. Gitu. Kadang justru orang lain ini yang bisa membantu kita menyadari kekuatan kita, blind spot kita, dan area yang perlu kita kembangkan dengan apa yang sudah Anda lakukan tadi. Dan tahap terakhir ini adalah level up, di mana setelah mencoba merefleksikan, kemudian mendapatkan feedback dari orang lain, Anda terus memperbaiki sedikit demi sedikit gitu ya. Karena tentunya kompetensi ini pasti akan meningkat. Ibarat pisau, kenapa saya selalu mengidentikan kompetensi itu pisau. Karena kalau tidak diasah, kalau tidak dipakai, maka kompetensi itu akan tumpul. Kompetensi itu tidak akan terlihat gitu ya oleh atasan Anda, atau perilaku-perilaku itu pasti tidak akan muncul. Dan sebetulnya konsep ini sangat dekat dengan dunia kerja. Karena orang berkembang itu bukan karena sekali training kan ya Bapak dan Ibu. Setelah training dianggap udah langsung bisa. Enggak. Maka ini yang tetap harus diimplementasikan. Dari training itu apa yang kemudian Anda bisa praktekkan. Dan itu kemudian akan meningkatkan skill ataupun kompetensi Anda. Itu kira-kira Mas Wisnu Wah, yang dimaksud dengan behavior lab di sini. wah, mantap. Ini behavior lab, belajar dengan cara yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, yang namanya belajar itu kan tadi yang disampaikan Ibu sebelumnya terkait kompetensi itu perlu ada namanya assessment, gitu ya, atau self Ya, assessment gitu ya. ya, Nah, sebenarnya di buku ini juga ada ya Bu terkait self assessment ya. Nah, ini dia. Mungkin Bu bisa jelasin singkat nih biar Bapak Ibu juga tahu di luar buku juga ada nih. Gitu. Bahkan di sini juga ada tentang self reflection gitu. Terus kemudian behavior challenge sampai peer feedback gitu dan ya. monggo Bu. Ini sebenarnya gambaran sih di dalam buku Hmm. saya itu akan ada behavior challenge. Nah, ini bisa disesuaikan gitu ya. Mhm. Bisa di-adjust juga karena di dalam buku saya itu ada template yang sudah saya siapkan bebas untuk digunakan dan dimodifikasi oleh para pembacanya terkait dengan aktivitas apa yang akan dilakukan dari behavior challenge tersebut. Kemudian baru mereka menuliskan behavior journal dari aktivitas yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan tadi seperti apa hasilnya. Dan untuk peer feedback pun ini juga sudah kami siapkan, sudah saya siapkan gitu ya, untuk kemudian entah itu atasan, entah itu teman Anda bisa memberikan tanggapan gitu ya. Anda sudah sampai di level mana sih sebetulnya? Dan ini tentunya juga sebagai refleksi ke dalam diri Anda sejauh mana pencapaian itu. Dan kalau bicara reflection dan level up, ini akan ada beberapa pertanyaan juga yang sudah saya siapkan di situ untuk membantu Anda melakukan refleksi terhadap diri Anda. Misalnya, apa inisiatif kecil yang saya lakukan hari ini? Bagaimana dampaknya bagi pekerjaan atau tim saya? Apa satu langkah tambahan yang bisa saya coba besok lagi gitu ya. Nah, kalau bicara level up-nya adalah dalam 7 hari ke depan, setiap menerima tugas baru, saya akan membuat draft awal kurang dari 24 jam untuk mengunci ekspektasi dari supervisor, misalnya.
Nah, ini betul-betul bisa di-adjust dan disesuaikan kebutuhan Anda. Dan yang menarik, tadi sempat saya mencoba membuka satu buku, mungkin teman-teman sudah pernah membaca Atomic Habits ya dari James Clear. Salah satu di dalam kalimat yang dituliskan dalam buku itu, lingkungan itu penting untuk membentuk kebiasaan, gitu ya. Jadi kenapa tadi saya sampaikan harus perlu ada peer gitu ya untuk memberikan feedback karena ini yang sebetulnya akan menguatkan diri Anda. Jadi nikmati prosesnya, jangan terlalu terobsesi dengan hasil yang besar gitu ya, tapi ikuti perubahan-perubahan kecil yang nantinya akan Anda dapatkan. Dan yang menarik di salah satu buku Atomic Habits ini ada eh, perubahan kebiasaan itu sebetulnya eh, bisa dilakukan dengan buatlah kebiasaan itu terlihat. Ya. Jadi kalau Anda contoh misalnya pengen membaca buku sehari satu lembar, ya letakkanlah buku di mana Anda bisa melihat buku. Ya, begitu juga pada saat Anda akan melakukan behavior challenge. Apa yang kira-kira kebiasaan yang bisa mendorong kebiasaan itu terlihat, menarik, mudah, dan tentunya memuaskan buat Anda pada saat Anda mencapai keberhasilan dari perubahan perilaku. Itu kira-kira Mas Wisnu. Wah, ini juga thank you penjelasannya, Bu Mirna terkait eh, data-data yang ada di sini nih gitu ya. So, ini saya izin sedikit ke Bapak Ibu karena ini udah mau mendekati jam 9. Kami izin sedikit molor mungkin 10-15 menit gitu ya. Karena masih ada slide yang perlu dijelaskan karena biar teman-teman paham ini isi bukunya secara umum seperti apa gitu ya. Karena tadi sudah ada yang tanya, Bu, gimana cara dapetin bukunya? Wah, ini kan kita sepil di akhir nih gimana cara dapetin bukunya ini gitu ya. Karena ada yang bilang juga bukunya ini menarik gitu ya. Eh Wah, tenang, Bapak Ibu. Nanti cara dapetin bukunya akan di-spill di akhir. So, sebelum ini berakhir jangan keluar dulu supaya dapat informasinya, gitu ya. Nah, di dalam bukunya Ibu itu juga ada bahwa Gen Z itu harus ready, readiness penting banget. Nah, itu kenapa, Bu? Gen Z itu harus penting ready. Padahal kalau saya lihat secara pribadi nggak cuma Gen Z yang harus readiness, semua harus ready ya. Baby Boomer juga harus ready, Gen X juga harus ready gitu. Kenapa Ibu menyampaikan bahwa Gen Z itu juga harus ready nih? Ya, kenapa? Karena dunia kerja hari ini itu kan sangat bergerak cepat ya, Mas, dan sangat dinamis. Dan perubahan apapun itu terjadi terus-menerus gitu ya, tidak hanya dalam teknologi. Cara bekerja berubah, cara berkomunikasi berubah, mungkin ekspektasi organisasi juga berubah gitu. Sehingga organisasi hari ini kembali lagi memerlukan atau mencari talenta yang siap untuk berkontribusi gitu. Talenta yang mampu belajar cepat, beradaptasi, bisa berkolaborasi dan memberikan dampak nyata sejak awal. Dan disinilah sebetulnya readiness itu menjadi sangat penting. Kesiapan gitu ya. Karena readiness membantu seseorang bisa lebih cepat memahami ritme kerja, lebih cepat menyesuaikan diri, dan lebih cepat memberikan kontribusi. Kalau readiness-nya belum kuat, maka learning curve-nya jadi panjang, Mas. Oh, I Ya, see. jadi atasan tuh jadi mikirnya, aduh ini kok nggak bisa-bisa sih diajarin, udah Hmm. dikasih ini, dikasih itu gitu ya. Learning curve-nya jadi panjang, adaptasinya mungkin juga jadi sulit, risiko disengage-nya juga menjadi lebih besar gitu ya. Sehingga kembali lagi, ini memang bukan siap kerja itu bukan soal usia kalau saya melihat ya, bukan soal generasi gitu ya, tapi soal siapa sih sebetulnya yang mampu tadi menunjukkan perilaku-perilaku yang diharapkan oleh perusahaan, yang digambarkan di dalam kompetensi-kompetensi yang disusun atau dibuat menjadi acuan dalam pengelolaan SDM di sebuah perusahaan. Itu kira-kira Mas Wisnu. Wah, thank you Ibu. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu tadi. Sebenarnya pembelajaran itu
tidak mengenal usia gitu. Ya, usia berapapun ya kita harus siap untuk belajar karena disitulah perilaku itu terlatih. Wah, saya suka kata-katanya Ibu. Yang di sini, Bu. Oke, nah di bukunya Ibu juga itu juga menjelaskan tentang buat setelah kita tadi sudah self assessment dan lain sebagainya itu ada kayak indikator bukan indikator lebih tepatnya ya. Mungkin ada kayak hasil ada bronze, ada silver, ada gold gitu ya. Nah, Ibu bisa jelaskan nih terkait poin-poin itu ya. Kalau saya termasuk Gen Z yang bronze, silver atau gold nih. Oh, ini Oke, teman-teman juga penasaran pasti ini. Di dalam buku ada baik. itu. Mas Wisnu, sebelum saya Oh, boleh. menjawab pertanyaan itu, saya tadi sempat membaca ada satu pertanyaan dari Bu Ati ya. Ini kebetulan eh, Bu, silakan. sahabat saya juga gitu ya dari Malang. Saya pengajar saat ini yang saya rasakan mahasiswa saya semakin ke sini semakin berkurang rasa percaya diri atas kemampuan berpikirnya. Mereka selalu menggantungkan AI gitu ya. Bagaimana cara untuk memunculkan rasa percaya diri pada Gen Z tadi biar nggak selalu bergantung pada AI. Jadi dia ada usaha untuk berpikir dulu. Kalau kebiasaan seperti ini dipelihara, saya khawatir ketika dia menghadapi dunia kerja. Buati, kekhawatiran ini sangat valid gitu ya. Banyak pengajar sekarang yang menghadapi hal yang sama. Teman-teman saya banyak di perguruan tinggi yang juga menyampaikan hal ini. Anak-anak Gen Z sebenarnya bukan tidak mampu berpikir kalau saya melihat ya, tapi mereka tumbuh di lingkungan yang terlalu cepat memberi jawaban. Sekali pencet, sekali ketik, itu mereka sudah dapatkan dibandingkan dengan zaman-zaman kita dulu gitu ya. Kita harus buka beberapa buku dari apa perpustakaan, harus mencari gitu. Di Google aja mungkin dulu masih belum banyak ya di era kita. Akibatnya otot berpikirnya ini jarang dipakai cukup lama untuk merasa yakin pada dirinya sendiri gitu ya. Dan AI akhirnya menjadi jalan tercepat yang paling aman, bahkan juga mungkin pengganti keberanian berpikir mereka. Padahal kalau kita lihat di dunia kerja, nantinya adalah yang dicari bukan orang yang paling cepat, gitu. Paling cepat ngopi jawaban, tapi orang yang bisa menganalisis, orang yang berani mengambil keputusan, orang yang mampu memberikan sudut pandang, gitu ya, opini, pandangan, pendapat, dan tetap berpikir ketika situasi tidak punya jawaban pasti. Itu di dunia kerja diharapkannya demikian. Nah, kalau kita melihat eh, masalah utamanya sebetulnya bukan di AI, gitu ya. Tapi masalah utamanya adalah mereka takut salah, tidak terbiasa eh, apa, punya toleransi proses berpikir yang lambat gitu. Mereka ini cepat gitu kan ya. Jadi yang perlu dibangun tentunya adalah confidence untuk berpikir, bukan confidence untuk menjawab gitu. Sehingga barangkali yang bisa dilakukan adalah mungkin jangan langsung melarang AI gitu ya, tapi mengubah posisi AI. Jadi AI adalah sebagai alat validasi, alat pembanding, bukan alat berpikir utama. Misalnya eh, ada aturan misalnya barangkali ya Bu bisa dipakai di dalam kelas, eh, gunakan dulu otakmu 15 menit nih gitu. Apa sih yang muncul dari dalam pikiranmu? Setelah itu kamu boleh gunakan AI untuk mengecek atau memperkaya. Ini mungkin salah satu tips sih Bu Ati ya yang barangkali bisa digunakan supaya mereka kembali menggunakan kekuatan dirinya, kemampuan dirinya. AI sebagai tools, AI sebagai alat. Itu kira-kira. Nah, Atau mudah-mudahan kalau menjawab untuk Bu. memperkaya sedikit, Bu Mirna, kali dikasih Boleh, juga silakan. ruang untuk berbuat kesalahan. Nah, ada ruangnya, salah enggak apa-apa. Bukan satu judgement bahwa salah itu bukan hal yang
mengerikan, bukan terus disalah-salahin. Itu kan kadang Ya, kan buat orang jadi betul. takut bersalah Betul. ya, Bu, ya. Betul. Artinya beri apresiasi pada proses berpikir gitu, bukan Nah, hanya nice. jawaban benar gitu loh, Mas ya. Itu yang mungkin perlu dilakukan dan membiasakan mereka menjelaskan why. Kenapa? Karena Hmm. bisa jadi AI bisa memberi jawaban cepat ya. Yes. Tapi kan kita sebenarnya pengen mengetahui juga gitu ya dari eh, cara mereka berpikir, why apa way of thinkingnya mereka gitu ya. Untuk kita bisa mengetahui hal itu. Oke. Nice, Ibu, gitu. Boleh kita lanjut untuk menjelaskan yang Oke, poin-poin ini, Bu. Silahkan. baik. Di poin ini, nah ini eh, satu bab di dalam buku saya yang memang saya siapkan untuk Gen Z gitu ya. Eh, karena tadi setelah proses berlatih, refleksi dan mengembangkan diri dari beberapa contoh yang sudah saya tuliskan di setiap bab untuk kompetensi itu, saya ingin teman-teman Gen Z ataupun pembaca ini merasakan eh, perjalanan membangun kompetensi itu bukan sesuatu yang membosankan gitu, tapi seperti sebuah perjalanan untuk menaiki satu level tertentu. Karena bagian ini kenapa saya pakai konsep The Gauntlet Blade Mastery Arena ini karena saya mengibaratkan tadi kompetensi itu sebuah pisau gitu ya. Semua orang mungkin punya pisau, tapi tidak semua orang mengasahnya. Dan semakin sering diasah, semakin tajam kemampuan orang dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Ini akan semakin eh, tajam gitu ya, akan semakin bisa terlihat dan embed ke dalam diri mereka. Dan di bagian ini pembaca tidak hanya menyelesaikan challenge gitu ya, tapi juga melihat progres dirinya sendiri. Ada tahap bronze misalnya. Ini sebetulnya adalah untuk mereka yang sudah berani mulai mencoba. Karena langkah pertama seringkali adalah bagian yang paling sulit ya Bapak dan Ibu. Nah, baru lalu ada silver. Ini adalah mereka yang konsisten menjalankan challenge, menulis jurnal refleksi, mendapatkan peer feedback gitu ya, dan konsistensi jauh lebih penting daripada semangat sesaat. Dan untuk yang gold, ini adalah mereka yang benar-benar berhasil mengubah perilaku menjadi kebiasaan dan mulai mendapatkan pengakuan nyata dari lingkungan sekitar. Saya sengaja membuat konsep ini seperti game gitu ya, dan leveling system seperti ini, karena saya yakin eh, Gen Z akan merasa bahwa pengembangan diri itu menjadi engage gitu ya, menjadi relate dan ada rewardnya, gitu. Ada apresiasi yang akan mereka dapatkan. Jadi bukan sekedar teori yang cukup memberatkan buat mereka, tapi perjalanan yang bisa dirasakan progresnya gitu oleh mereka. Dan ini sebetulnya sangat dekat dengan realitas dunia kerja. Di dunia kerja kita juga pasti terus akan naik level ya, gitu nggak hanya menjadi staff gitu kan, mungkin nanti akan menjadi supervisor, manager, sampai pimpinan tertinggi. Dari belajar, mencoba, gagal, memperbaiki diri lagi sehingga dipercaya dan diandalkan itu sebenarnya adalah tujuan utamanya. Karena pada akhirnya tentunya kita tahu, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, bahwa kesuksesan karir itu bukan dibangun dalam satu lompatan besar, gitu. Tapi dari proses mengasah diri sedikit demi sedikit, tapi secara konsisten. Itulah makna dari eh, bab ini, itu untuk melatih, menguatkan kebiasaan, dan membangun versi profesionalisme kita yang terbaik dalam diri kita masing-masing. Itu Oke, kira. menarik Ibu gitu. Nah, kalau kita bilang profesionalitas kita di profesionalisme gitu, terus Ibu tadi juga membicarakan tingkatan. Sebenarnya kalau kita udah bicara kompetensi, tingkatan, kita udah tahu nilainya ini di bronze, silver, atau gold. Berarti kalau disambungkan ke dalam sebuah organisasi, itu akan masuk di sebuah career roadmap. Betul ya, Bu ya? Ya, Nah, di betul, buku Ibu juga betul. akan membicarakan itu dan bagaimana kita melakukan interview dan negosiasi.
Ya, boleh spill sedikit-sedikit Bu di area situ. Ini spillnya jadi banyak ya ini kayaknya. Iya, singkat, padat, dan jelas nih Bu harusnya Bu. Oke. Jadi kalau saya melihat pengembangan diri itu kan bukan tentang bertahan ya di dalam dunia kerja, tapi gimana bisa membangun masa depan mereka sebetulnya. Nah, saya memang menambahkan satu sisipan di dalam buku saya untuk career roadmap dan smart goals. Jadi mengajak teman-teman Gen Z dalam mengawali karir mereka itu mereka udah punya eh, mimpi besar gitu ya. Eh, akan seperti apa sih dalam 1, 3, 5 tahun ke depan arahnya mereka. Jadi kalau mau pengen cepat sukses, kalau nggak punya arah yang jelas, ini kan juga nantinya akan menjadi satu kebingungan sendiri. Ini mau gimana? Nggak ngerti eh, goals yang akan dicapai seperti apa gitu ya. Jadi di dalam bab ini sebetulnya saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar memetakan tujuan karirnya apa dan membuat target-target yang realistis gitu. Dan belajar menyusun langkah kecil yang terukur. Bukan hanya bermimpi gitu ya, tapi mulai bergerak dengan arah yang lebih jelas. Nah, saya juga menambahkan interview dan negotiation toolkits. Ini sebetulnya adalah tips aja ya yang ingin saya share kepada teman-teman supaya nantinya pada saat teman-teman akan berkarir ke level jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Anda sudah punya bekal bagaimana melakukan atau mempersiapkan proses interview dan negotiation yang baik dengan pemberi kerja. Dan saya sengaja menggunakan ilustrasi di situ menjadi pendakian menuju suatu puncak karena menurut saya karir itu bukan sprint, tapi perjalanan. Ada proses belajarnya, ada tantangannya, ada fase jatuh dan bangkitnya gitu ya. Ada proses bertumbuh walaupun sedikit demi sedikit. Dan puncak karir itu tidak dicapai hanya karena seseorang pintar sekali lagi, tapi karena ia terus bergerak, terus belajar dan terus mengembangkan dirinya gitu. Nah, mengapa di dalam buku ini eh, tidak berhenti pada motivasi saja gitu ya, tapi benar-benar menjadi teman perjalanan Gen Z untuk membangun masa depan karirnya juga gitu. Kira-kira Mas Wisnu. Oke, wah, nah sini singkat, padat, dan jelas sekali. Kalau pengen lebih jelas lagi, jangan lupa beli bukunya Bu Mirna. Oke, nah kita berbicara tentang karir dan lain sebagainya. Tadi saya suka sebenarnya ini karir itu bukan perjalanan singkat, tapi istilahnya Bu perjalanan jangka panjang. Apa tadi Bu menyampaikan? Ya, Ini ya, ya karir itu perjalanan. Jadi bukan sprint gitu ya. bukan Kalau sprint sprint tapi kan perjalanan. Nah, ini ada kata-kata menarik di slide-nya Ibu yang selanjutnya dan mungkin bisa kasih kilas ya, kilas bahwa apa sih yang membedakan bukunya Ibu ini daripada buku-buku yang lain. Nah, ini sambil saya buka slide selanjutnya. Silahkan Bu. eh ya tadi saya sampaikan bahwa buku ini bukan sekedar buku tapi peta gitu ya. Peta jalan bagi Gen Z sebetulnya untuk memahami dunia kerja, mengenali Oke. dirinya gitu ya, melatih perilakunya dan membangun tadi kesiapan dirinya secara nyata. Gitu. Dan saya ingin sebetulnya buku ini menjadi guidance kesiapan kerja para Gen Z, bisa jadi alat refleksi juga gitu ya untuk melihat kekuatan dan area pengembangan diri. Dan sebetulnya buku ini juga tidak semata-mata untuk Gen Z gitu ya. Para leader pun sebetulnya bisa menggunakan buku ini untuk mengembangkan timnya yang mungkin mayoritas adalah para Gen Z gitu ya dengan menggunakan eh, tools-tools yang sudah saya siapkan di dalam buku tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam eh, slide yang sebelumnya gitu ya, kenapa dari potensi menuju kontribusi nyata, karena saya percaya
potensi itu penting gitu ya, tapi potensi yang tidak diarahkan, yang tidak dilatih dan tidak diterjemahkan menjadi tindakan itu akan apa ya, sulit menghasilkan dampak yang nyata gitu. Baik itu prestasi kerja maupun eh, hasil pengembangan diri yang konkret dari dalam diri Anda gitu. Tapi kalau seseorang tuh mulai mau membangun, maka potensi itu perlahan akan berubah menjadi sebuah kontribusi, baik di dalam anggota tim Anda maupun di dalam perusahaan Anda. Dan pada akhirnya dunia kerja tidak hanya membutuhkan orang yang memiliki kemampuan, tadi yang saya sudah sampaikan. Eh, untuk itu, mengapa saya berharap skill up Gen Z ini bukan sebagai bahan bacaan yang selesai dibaca gitu ya, tapi benar-benar menjadi teman perjalanan bagi Anda untuk terus tumbuh dan berkembang dan menjadi versi terbaik dalam diri Anda untuk berada di dalam dunia kerja. Dan ini juga menjadi buku pendamping tentunya bagi para leader untuk mengembangkan kompetensi anggota timnya. Itu kira-kira, Mas, Oke, kesimpulan dari eh, kesimpulan dari ini semua. Wah, luar biasa. Kasih reaction dulu kepada Bu Mirna dong, Bapak Ibu yang hadir di sini. Sangat terinspirasi pasti. Wah, thank you Pak Denny, Bu Ira, Pak Arman. Wah, luar biasa memang Bu Mirna sudah bisa membuat buku ini, gitu ya. Nah, sampai kita di ujung sesi gitu. Di sini banyak banget pertanyaan. Kita pilih. Ya. Wah, langsung ngasih ada yang love besar sekali. Terima kasih Bapak Ibu, gitu ya. Nah, mungkin ini banyak pertanyaan yang masuk Bu Mirna, gitu ya. Nanti mungkin Ibu juga bisa drop di kolom komentar IG-nya Ibu apa, supaya pertanyaan-pertanyaan ini yang memang belum terjawab, nanti bisa ditanyakan langsung nih ke Bu Mirna, kan gitu ya. Nah, tapi saya akan ambil dua pertanyaan terakhir, gitu ya, dua penanya terakhir untuk kita simak di sini. Ini saya akan ambil pertanyaan dari Bu Yum Yuman atau Yuman atau Pak Yuman ya, gitu ya. Sebagai Gen Z, saya setuju sih Bu dengan pentingnya why pada pekerjaan kita. Banyak yang bilang temukan why-mu biar pekerjaan lebih bermakna. Sebagai Gen Z, saya setuju sih Bu dengan itu, gitu. Terus kemudian agar sus agar susah, sorry, cuman kadang agak susah untuk akhirnya menemukan why, gitu. eh on or own gitu ya Bu. Terus sedangkan nggak semua leader bisa mengkomunikasikan itu ke kami. Kami itu ke Gen Z mungkin ya. Kira-kira ada yang ada listenernya nggak sih Bu? Biar nemu why-nya itu tanpa harus menunggu benar-benar dijelaskan sama atasan dan terlalu lama merasa terjebak dalam rutinitas. Wah, itu maksudnya kita biar bisa menemukan why-nya itu secara mandiri itu gimana sih Bu? Gitu Pak. Ya. oke, oke. Eh, saya perlu menggarisbawahi ya bahwa why itu penting kan sebetulnya adalah untuk bisa memberikan arah gitu ya, motivasi buat kita dan mungkin juga eh, daya tahan buat kita gitu ya. Karena tanpa why bisa jadi kita akan mudah ikut arus, ikut tren gitu ya, atau bahkan hanya mengejar eh, instan eh, reward aja gitu. Akibatnya tentunya ya buat kita akan mudah juga akan kehilangan arah. Nah, gimana cara menemukan why tanpa mungkin kita harus mendapatkan dari atasan kita gitu ya. Eh, tentunya harus kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Why bisa dimulai dari hal yang membuat kita hidup ini apa sih? Hal yang membuat kita rela belajar setengah mati untuk melakukan sesuatu apa? Hal yang membuat kita peduli itu apa? Hal yang membuat kita tetap bertahan meski sulit itu apa? Nah, itu yang perlu kita temukan gitu. Eh, bisa juga misalnya Anda mulai
bertanya apa sih yang membuat saya eh, benar-benar peduli dengan apa yang akan saya lakukan. Bukan karena saya pengen dianggap pinter, bukan saya ingin mendapatkan prestasi yang cepat, gitu. Tapi apa yang membuat Anda terus tertarik dengan hal tersebut? Masalah apa yang ingin Anda lakukan atau Anda selesaikan? Aktivitas apa yang membuat eh, Anda menjadi lupa waktu? Itu menemukan why-nya, gitu ya. Dan biasanya why itu tersembunyi di sana. Pada saat Anda menemukan maknanya gitu dengan why tersebut, maka Anda akan nyaman gitu loh melakukan apa yang Anda lakukan. Nggak akan menjadi beban gitu karena Anda tahu mengapa Anda melakukan hal tersebut. Dan tentunya juga Anda nggak perlu juga harus menemukan jawaban itu dengan segera gitu ya, karena itu akan lewat sebuah proses. Kenapa why itu Anda eh, perlu untuk temukan. Itu kira-kira. Jadi apa Oke. hal yang bisa membuat Anda merasa eh, bersemangat gitu ya melakukan sesuatu, kemudian apa yang membuat Anda menjadi aware, peduli terhadap apa yang Anda kerjakan misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa mulai dilakukan atau digali dalam diri Anda supaya Anda lebih mengenal diri Anda, menemukan maknanya dan percaya bahwa Anda punya value gitu. Anda punya nilai, Anda punya sesuatu yang bisa ditunjukkan pada diri Anda sendiri dan orang. Thank you, Bu Mirna. Jawabannya. Ini karena sudah hampir setengah 10, Bapak Ibu. Jam 21. Pak Toto di sana sudah setengah 11 soalnya. Mau setengah 11. Jadi Ya Pak Toto sudah bertahan. iya, thank you yang sudah bertahan di sini. Tapi sebelum kita akhiri, tadi Ibu bilang bahwa di awal-awal itu teman-teman itu antar gen itu harus berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu memang penting ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya ada hal yang bisa dilakukan untuk berkolaborasi antar generasi gitu. Di sini tadi kalau di awal-awal Bapak Ibu juga yang baru datang pasti kenal Bu Amel. Di sini Bu Amel juga akan ngajak gitu, ngajak Bapak Ibu antar generasi bagaimana cara berkolaborasinya. Salah satunya adalah melalui fasilitasi meeting atau meeting facilitation gitu. Ini yang akan kami lakukan offline di Surabaya. Nah, Bapak Ibu jika nanti tertarik gitu ya, bisa langsung hubungi admin Sinergia gitu. Di sini ada Mbak Rosa gitu. Mbak Rosa bisa drop linknya di kolom komentar gitu. Ini adalah salah satu cara sebenarnya memfasilitasi Gen Z dan gen-gen yang lain gitu. Karena biasanya setiap generasi Hmm. ada ide, ada pendapat yang perlu ditampung. Nah, fasilitasi ini adalah hal yang bisa kita lakukan untuk belajar memfasilitasi atau berkolaborasi antar generasi. Nah, apa aja sih yang didapatkan gitu ya? Dan berapa lama sih prosesnya? Akan terjadi 2 hari gitu ya, tanggal 24 Juni dan 25 Juni gitu ya. Nah, itu hari Rabu dan Kamis, Bapak Ibu. Kemudian hal yang akan didapat Bapak Ibu selama mengikuti workshop ini adalah satu, ada hard copy modulnya, ada framework-framework yang akan dipakai, tentu saja di situ ada Q&A dan bahkan di sana juga akan ada namanya praktek-praktek bagaimana melakukan proses fasilitasinya. Nah, tenang, Bapak Ibu, ini kegiatan kami yang ada di Surabaya jangan sampai ketinggalan dan ini terbatas orangnya karena fasilitasi yang kami lakukan nggak dalam cukup banyak orang gitu, tapi kita akan ada kelas dengan jumlah tertentu, jadi jangan sampai ketinggalan. Tadi harganya sekitar 5,2, tapi tenang aja akan ada harga spesial buat Bapak Ibu malam hari ini dan ini adalah salah satu contoh proses fasilitasi yang kami lakukan gitu ya. Ini waktu bikin KPI gitu dan ada workshop juga di situ.
Contohnya kita nggak cuman, kalau bahasa saya itu tidak cuman satu arah, tapi mengajak kita berkolaborasi bersama. Nah, malam hari ini, tenang aja, akan ada harga spesial buat Bapak Ibu yang langsung klik linknya yang di drop oleh Mbak Rosa di situ. Nah, tanya-tanya gitu ya, dapat harga berapa nih nanti kalau saya daftar duluan gitu ya. Boleh. Itu hal yang menarik apabila Bapak Ibu ingin melatih kompetensi untuk berkolaborasi dengan Gen Z. Ah. So, thank you. Malam hari ini Bapak Ibu, seperti biasa saya juga ada KPI. Yo, saya juga ada KPI-nya nih. Sebelum sesi berakhir, kita Mas Wisnu, oh ya, punten. Mumpung ingat nih Mas Wisnu, oh, silakan eh, Ibu. Oh, menarik ya meeting facilitation tadi terkait dengan Gen Z. Mungkin hmm, saya mau sedikit menambahkan saja. boleh. Story sharing session itu juga Oh. bisa dilakukan sebetulnya untuk menjembatani antar generasi gitu ya. Ini penting buat Gen Z karena Gen Z itu suka yang autentik gitu kan ya. Mhm. Mereka akan bisa lebih terhubung ketika senior itu misalnya bercerita tentang kegagalan, perjuangan mereka, tekanan, mungkin kesalahan yang pernah mereka lakukan, proses dalam belajar, dalam bekerja, sehingga mereka akan bisa sadar bahwa oh ternyata orang sukses itu juga pernah bingung gitu ya. Orang sukses juga pernah mengalami kegagalan atau kesalahan. Co-creation itu juga mungkin bisa gitu ya. Jadi bukan hanya Gen Z yang jadi pelaksana, tapi melibatkan Gen Z untuk memberi ide, membuat solusi, menyusun program gitu ya, memperbaiki proses itu juga bisa dilakukan. Dan terakhir mungkin body system antar generasi gitu, dalam perusahaan. Oh, Pasangkan antara yang senior dengan junior, bukan untuk mengawasi, tapi untuk saling belajar, untuk oke. eh, apa ya, meminimize gap di masing-masing generasi Oke, tersebut. nice. Bukan saling mengawasi, tapi saling belajar. Itu kata-kata yang menarik buat saya. Bu, iya nih hampir kelupaan. Sebelum saya masuk ke KPS saya foto bareng. Ya, nih teman-teman boleh bisa mulai open cam-nya, gitu ya, open kameranya. Karena akan ada sesi foto bareng karena KPS saya. Nanti saya KPI-nya gagal kalau tidak foto bareng. Tapi sebelum kita foto bareng sambil teman-teman open cam, ada pertanyaan yang tidak boleh ketinggalan. Ibu bukunya beli di mana? Nah, ini pertanyaan tidak boleh Ya, ketinggalan. Nih bukunya beli di mungkin mana? karena buku ini baru pertama kali saya luncurkan, jadi memang tidak ada di marketplace. Jadi silahkan kalau ada yang ingin membeli buku ini bisa menghubungi di WA saya. Wah, jangan lupa dicatat nomor WA-nya Bu Mirna yang ada di kolom komentar. Nanti kalau Zoom-nya ini selesai, soalnya hilang ini nomornya. Oke, sambil Bapak Ibu mencatat nomornya Bu Mirna untuk bisa pesan bukunya, gitu ya. Seperti biasa, ayo kita open kamera, kita foto-foto dulu, Bapak Ibu. Wah, thank you yang udah open kamera, Pak Arman, Bu Yuman. Eh, Oke, sudah semua. Saya akan mulai ya dari halaman pertama saya. Udah ready, Pak Denny? Oh, Pak Denny masih gelap. Bos, langsung muncul Pak Denny. Baik. Yes. Ayo, kita mulai pose. Satu, dua, tiga. Halaman pertama. Oke, thank you, Bapak Ibu. Halaman kedua. Satu, dua, tiga. Thank you, Bapak Ibu. Halaman ketiga. Thank you, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya yang udah join di malam hari ini. Terima kasih Bu Mirna yang sudah mau mengisi waktu di malam hari ini sharing sama Sama-sama, teman-teman. terima kasih. See you, sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, Bapak Ibu. Sampai jumpa, selamat malam, selamat Terima istirahat. kasih banyak, Mas Vinu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Bambang, Mbak Ati, Terima kasih. Heri, Mas Denny, Terima kasih, Bu Bu. Rosalinda, ya Pak Toto, Mas Fikri. Terima kasih banyak.
Thank you, sangat Miss ya, Mas. membantu.